stok burung khususnya konslet di rumah berapa Pak? Nah, saat ini ada kurang lebih 10. Level 1 itu tidak ada bahasa bunyinya kayak konslet. Sekarang gimana? Sekarang cuma diginiin doang, tangan tiup-tiup langsung cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ada di lapangan Independen dan alhamdulillah juga kita bertemu dengan Pak Usman. Apa kabar Pak Usman? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Amunisi baru lagi Pak. Ya, yang tadi yang hijau. yang hijau. Nah, itu burung ceritanya dari mana Pak? Atau Itu asal mulanya gimana? Itu sebenarnya bukan baru ya. Nah, Itu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saya disuruh nyariin burung di gantangan buat di lapangan ya. untuk bos saya yang di Banjarmasin. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah dapat nih Ya. burungnya kuat beberapa sesi. Saya pantau, kemudian saya kirim ke sana. Nah, setelah dikirim ke sana, di sana tidak jalan gitu, tidak jalan lapangan. Kemudian udah baru 2 hari, baru 4 harian lah ada di sini. Nah, ini baru 2 kali gantang. Pertama gantang hari Rabu ya kemarin. Nah, sekarang hari Sabtu udah jalan. Kemarin belum jalan pas datang. Karena alhamdulillah udah jalan. Berarti berapa lama di Banjarmasin Pak? Kalau nggak salah 7 bulan, 6 bulanan lah. 7 bulan sampai 6 bulan. Nah, nggak iya. bunyi di sana. Gak bunyi? Nggak bunyi. Di sini sampai sini? Sampai sini baru 4 harian lah. Udah bunyi di gantangan. Bunyi gantangan. Kalau boleh tahu nih Pak, itu diapain Pak supaya bunyi supaya bunyi kembali lah gitu. Nah, sebenarnya sih kalau main burung itu apalagi burung konslet ya. Nah. Jadi artinya burung konslet itu kita tidak berbicara naik birahi, turun birahi, belen birahi. Tetapi kita harus mempunyai chemistry untuk bisa burung konslet itu tenang sebelum gantang gitu doang. Kuncinya itu? Kuncinya di situ. Sebelum gantang harus tenang? Harus tenang kalau untuk burung konslet. Jadi tidak dipikirkan ini kurang birahi, ini naik birahi, ini terlalu birahi, tidak ada kalau untuk burung konslet. Gantang. Oh gitu. Jadi sama Bapak diproses itu beberapa hari di sini hanya cuman kuncinya itu Ketenangan doang. tenang aja. Nggak ada dalam arti nggak diganti betinanya atau gimana gitu proses di rumahnya. Nah, kalau proses di rumah bahkan gini kan kita dipahami ya. Itu kelihatannya dia terlalu nyaman dengan betinanya ya. Kalau saya pikirkan kenapa dia nggak bunyi kemarin waktu hari Rabu. Biasanya kalau burung seperti ini nggak jalan lapangan, burung konslet sih sebenarnya mah nggak mungkin nggak jalan lapangan, pasti jalan lapangan. Tapi ketika ada kasus trouble seperti ini nggak jalan, apa sih masalahnya? Ya. Nah, masalah itu tidak hanya satu titik, Ya, itu betul. berbeda-beda. Ada ininya lah, itulah. Nah, saya pemahaman untuk burung yang ini, ini terlalu nyaman dengan betinanya. Maka dari itu saya kemarin di rumah hari Rabu gantang nggak jalan, kemudian bawa ke rumah saya langsung pisah dengan Betinanya? Oh gitu. Betinanya jauhin dulu, kemudian saya jejer-jejer bersama jantan, kemudian hari ini saya gantang jalan. Nah, biasanya kalau walaupun ini udah dipisah dengan betinanya, kemudian ini udah jalan, nanti suatu saat besok-besok nanti masukin lagi. Oh, kangen ya dia? Ya. Kangen. Ya, kayak gitu. Oke. Mungkin kunci yang pertama ya, kita mungkin lebih pahami. Yang pertama itu, tadi dari Pak Usman itu, untuk teman-teman, yang pertama itu kuncinya itu harus nyaman sebelum gantang ya Pak. Terus kalau misalkan problem ini kan hampir 7 bulan ya Pak yang bunyi. 7 bulan. Yang keduanya itu dipisah dulu sama betinanya, karena terlalu nyaman. Terlalu nyaman Oke. kelihatannya. Gitu. Ada lagi nggak Pak? Selain itu? Nah, sebenarnya gini ya, tadi yang saya ceritakan, kita tuh harus paham tentang burung, Memahami karakter burung? karakter burung. Oh, ini apa sih penyebabnya? Nggak mesti betinnya harus disingle ketika kita nggak jalan, nggak mesti. Itu bahkan ada yang disingle juga, ada yang susah. Ya, banget, betul. Gitu. Jadi intinya kita paham, burung itu apa sih maunya. Dengan bahasa tubuh dia kan ada sih. Iya. Bicara dia terhadap kita, kalau kita udah mengerti dengan bahasa tubuh dia, kita bisa paham banget. Oh ya, chemistry itu ya Pak? Oh, oke. Ini kan burung sudah konslet ya Pak? Sudah konslet. Jadi ini bukan cetakan saya dari awal, saya cuma nyariin doang ini. Nyari settingan yang lebih mantap mungkin ya Pak? Nih misalkan Pak, ini kan melibatkan udah konslet ya, jantan. Kalau misalkan cara yang tadi misalkan diterapin ke kategori burung gacor, apakah bisa nggak Pak?
Nah kalau burung gacor, Misalkan ini mah ya. biasanya kalau burung gacor, karena kan rata-rata burung gacor itu ya jantan, maksudnya jantan apa Mau betina? jantan apa betina juga gitu. Nah kalau untuk burung gacor biasanya kan diuntul sama jantan, rata-rata itu saya kalau nyeting burung gacor itu selalu disangkar bulat. Selalu disangkar bulat. Kalau gacor ya, Pak? Kalau gacor. Nah. Jadi ketika kita dipisah dengan untulannya, itu rata-rata balik fighter boro-boro mau jalan. Ah. Jadi kurang bagus. Oh, kurang bagus. Kurang bagus. Untuk tidak direkomendasikan kalau misalkan Ah, cara seperti ini cara seperti ini untuk kalau burung gacor ya, burung Pak. gacor. Cuman ini mah Ini khususnya khusus untuk jantan konslet, jantan konslet. bukan manag ya, apa ya? Maksudnya dia nggak mau bunyi di gantangan, kemudian dia intinya seolah-olah dia itu terlalu nyaman dengan Betinanya? pingin berumah tangga, pingin ternak, pingin nelor, pingin Iya, apa gitu kalau iya. menurut saya. Hmm. Jadi artinya dia ketika disuruh bunyi itu sulit. Iya, iya, iya. Nah, Oke. mungkin saya pisah dulu. Oke, siap. Nah, makanya kalau udah ada yang konslet juga, ketika kita di kandang kotak, di kandang gelodok, kita perhatikan apakah terlalu nyaman apa enggak. Kalau terlalu nyaman banget, ambil sesekali masukin Oh, kandang iya. bulat, Ah. gitu. Jangan selamanya di kandang Ya kotak. selamanya sama betinanya ya, Pak. Ah. Posisi waktu di Banjarmasin itu kondisinya itu gak jalan. Enggak jalan. Tapi di rumah bocor gak, Pak? Nah, di rumah katanya dia nggak bocor. Kalau Nggak bocor? mau bunyi itu nunggu 2 jam, 3 jam. Oh, berarti kalau istilahnya itu gandol ya, Pak ya? Nggak dong. Jadi ketika dia pengen lihat bunyi, si bos di sana Ya. dipetel dari betinanya, gantungin di luar 2 jam, 3 jam. Oh, baru gak langsung bunyi ya, Pak Nggak. ya? Kalau Sekarang gimana? sekarang cuma diginiin doang, tangan tiup-tiup langsung cek 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 ya begitu. Beda lah kalau misalkan udah dipegang sama Posman. Pengalamannya, Pak ya, mungkin ya? Sebenarnya nggak ada yang hebat, nggak ada yang Ah. jago, nggak ada yang ini. Cuman kita kan jam terbang yang berbicara. Betul. Suatu permasalahan, suatu pekerjaan, ketika jam terbangnya udah banyak itu udah Ah. jadi gampang apapun Oke. pekerjaannya. Oke, kalau menurut saya Pak ya, kalau main LB menurut saya pribadi ya Pak, nggak ada ilmu yang pasti ya Pak. Nggak ada. Kalau misalnya main LB mah, Nggak ada. Jadi Ah. kita paham bahasa tubuh dia dengan kita. chemistry itu ya Pak ya. Chemistry. Jadi paham kala dia lapar, paham dia kala sakit, paham dia kala nggak enak badan, paham dia ketika fit, paham dia ketika kelaparan, nggak mau makan, apa sih masalahnya? Oke, Kita memahami paham burung berarti ya. karakter burung. Betul ya Pak? Iya, betul. Oke, ada lagi ke Pak? Untuk Nah, teman-teman nih. Untuk teman-teman ini ada satu pesan buat Ya. saya, kalau masih semangat dalam mencetak konslet itu gampang ya sebenarnya. Untuk saat ini gampang karena burung udah banyak, bahan udah banyak. Cuman ada titik poin yang jarang dimengerti oleh mereka. Oke. Bagaimana nyeting konslet sampai bertahun-tahun nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Oke. Kalau udah paham, kita bisa setting konslet 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Bisa Bisa Pak? jadi konslet, Oke. tetapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa di situ? Poin pemilihan materi. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Jadi bukan hebat saya bisa nyeting 3 bulan atau 2 bulan atau seminggu ya. Bukan, tetapi ada poin pemilihan materi. Materinya begini. Kalau dari level 1 yang saya bicarakan level 1 ya, kalau untuk pemilihan burung yang karakter konslet dari level 1 nih. Kalau dalam level 1 itu tidak ada bahasa bunyinya kayak konslet gitu ya. Dia bunyi standar, tetapi setelah berhenti kemudian bunyi lagi, berhenti bunyi lagi, minimal 1 kali bunyi 3 kali narik. Itu poin pemilihan materi untuk level 1 paling nol banget. Iya, iya, iya. Dasar Jadi, ya Pak ya? Dasar banget. Nah, nanti untuk level kedua pemilihan materi untuk jantan konslet. Dia lihat ketika dia bunyi tetet standar ya. Ya. Nah, di sela-sela standar itu ada bunyi konslet walaupun 3 detik. Oh iya. Nah, itu poin pemilihan materi level 2 yang udah mendekati ke konslet gitu. ya. Nah, ada lagi satu poin lagi, poin pemilihan materi yang ketiga, Ya, ketiga. itu sudah real. Dia konslet bunyi kuat 3 sesi, 3 menit, 4 menit, 5 menit, kemudian suaranya udah mirip. Nah, itu pemilihan materi yang ketiga. Udah, Itu mah 3 gampang poin. banget. Ya. 3 poin. Apa itu Pak yang ketiga? Yang ketiga itu gampang banget. Jadi ketika kita memilih materi, burungnya udah konslet tetapi dia belum dol. Oh iya, iya, iya. Baru kuat 3 Cuman menit. udah mempunyai materi yang bagus lah. Itu. Nah, rata-rata kan kebanyakan orang yang memilih materi untuk menjadikan konslet itu dari level 3 kan. Oh iya. Jarang yang dari level 1 Iya, ya. ya betul, betul. Nah, yang sulit yang membedakan itu level 1 dan 2. Iya betul. Ha. Yang 2 lah yang paling Karena sulit. prosesnya lebih lama ini nama. Nah, Ya gitu. Ha. Siap, siap. Tapi kalau udah paham banget dari level 1 ke level 2 juga bisa 3 bulan kalau benar-benar memahaminya. karakter burung Karakternya gitu. burung. Nah, kenapa konslet sampai lama tahunan nggak bisa jalan? Nah, pemilihan materinya yang di situ salah.
Ada burung satu kali bunyi, dibiar satu bunyi pingin konslet, sampai gantang kemana-mana udah pusing gitu kan. Nggak salah milih materinya. Oke. Maaf nih Pak, itu khusus yang tadi poin itu khusus jantan betina, apakah jantan doang Pak? Oh, jantan. Jantan. Nah, beda lagi ceritanya ya kalau betina. betina. Jadi setting konslet betina itu bisa tahunan. Oh tahunan. Oh ya, prosesnya nanti kita obrolin di rumah Pak. Ya, bisa. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. Maaf nih, kalau misalkan untuk burung yang memahami yang barusan itu, pembahasannya udah ya Pak, gitu aja Udah, ya? begitu aja. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. stok burung khususnya konslet di rumah berapa Pak? Nah, saat ini ada kurang lebih 10. 10 ekor. Nih kalau boleh tahu ini Pak ya Pak ya, itu di nominal berapa saja sih Pak? Mungkin teman-teman di sini penasaran nih Pak. Nah, kalau saya sih orang nggak punya duit ya sebenarnya nggak beli yang udah level 3 yang tadi Ya. kan, karena mahal-mahal. Rata-rata saya beli level 1 atau level 2. Bahkan ada Om Yok juga udah masuk level 1. Oke. Ya kalau untuk pasaran harga jual Ya, harga jual Bapak berapa, Pak? 15-20. 15-20. Udah Untuk nguci sekarang ini gantangan. udah nguci gantangan. Jantan semuanya Pak. Ya, jangan semua. Untuk teman-teman ada stok 10 ekor di Paman Usman di Lembang, bukan Salatiga. Bukan. Ya. 10 ekor ya Pak, jantan Ya. semuanya. Sudah jangan gantangan. Harga berapa Pak? Rata-rata 15-20 juta. 15 sampai 20 juta. Ya. Itu materinya bisa diobrolin nggak Pak? Seperti Nah, apa gitu Pak? Nah, kalau materi untuk 15 ke bawah rata-rata durasi 25, 25. 20, Oke. 15, tergantung volume ya. Nah, nanti kalau udah 20 ke atas itu rata-rata durasi udah 40, Oke. 50, 60, bahkan ada 1 menit lebih. Grade A lah gitu ya. Grade A gitu. Nah, Materinya oke, apa? siap. Berarti tergantung spek ya Pak ya? Tergantung spek. Oke, siap Pak. Nanti kapan-kapan saya main Pak ke rumah Oke, Pak. siap. Terima kasih banyak ini atas Sama-sama. obrolannya. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Amin. Salaman dulu Pak biar bertambah Ya. silaturahminya. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.